Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua ya. Hai teman-teman, yuk belajar biologi. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang metagenesis lumut dan juga metagenesis paku. Silahkan dicek link di deskripsi video ini ya. Teman-teman, ternyata jika kita perhatikan seksama, kedua metagenesis tumbuhan ini memiliki persamaan dan juga perbedaan loh. Kita bahas ya, simak baik-baik ya. Oke, kita bahas tentang persamaan metagenesis lumut dan paku terlebih dahulu ya. Aspek yang pertama adalah spora. Maksudnya apa? Maksudnya adalah baik metagenesis lumut dan juga paku sama-sama diawali dengan spora ya. Spora merupakan alat perkembangbiakan vegetatif sehingga nanti akan menghasilkan tumbuhan lumut dan juga tumbuhan paku. Kemudian aspek yang kedua yaitu alat kelaminnya nih. Berarti alat kelamin lumut dan alat kelamin paku sama ya. Ada apa saja alat kelaminnya? Alat kelaminnya ada antheridium, merupakan alat kelamin jantan yang menghasilkan spermatozoid, dan juga ada archegonium yang merupakan alat kelamin betina yang akan menghasilkan sel telur. Sekarang teman-teman sudah paham ya tentang persamaan metagenesis lumut dan juga paku. Sekarang kita bahas tentang perbedaan metagenesis lumut dan juga paku ya. Di sini saya sudah menyiapkan tabel pembeda berikut juga dengan aspek pembedanya. Ada 4 ya aspek pembedanya antara metagenesis lumut dan juga metagenesis paku. Kita bahas aspek yang pertama yaitu pada pertumbuhan spora. Pertumbuhan spora itu akan berkembang tumbuh menjadi yang namanya protonema. Nah, berbeda dengan lumut, pertumbuhan spora pada metagenesis paku akan membentuk yang namanya protalium. Kemudian kita ke aspek yang kedua yaitu asal kelaminnya. Nah, pada metagenesis lumut, asal kelamin, maksud saya asal alat kelamin lumut itu terbentuk dari tumbuhan lumut itu sendiri ya. Nah, biar tidak lupa kita tuliskan juga ya, alat kelamin metagenesis lumut adalah tumbuhan lumut. Berarti di sini tumbuhan lumut membentuk antheridium dan juga archegonium ya. Kemudian kalau misalnya di metagenesis paku, dia membentuk alat kelaminnya adalah protalium, teman-teman. Nah, begitu ya, teman-teman. Kemudian kita ke fase dominannya. Nah, ini dia fase dominannya. Kalau misalnya di metagenesis paku, kita ke fase dominannya dulu lumut. Maksud saya lumut dulu ya. Yang itu fase dominannya adalah fase gametofit. Sedangkan kalau metagenesis paku itu fase dominannya adalah fase sporofit. Kemudian kita ke aspek yang terakhir yaitu sifat kromosom tumbuhannya. Nah, ini berkaitan dengan aspek yang ketiga ya, yaitu fase dominannya. Jadi kalau tumbuhan lumut yang sering kita lihat itu berada pada fase gametofit yang sel-sel penyusunnya bersifat haploid. Nah, sedangkan paku yang sering kita lihat itu biasa bagian bawah daunnya itu biasa kita menemukan titik seperti warna kuning kecoklatan. Itu adalah spora ya teman-teman. Sehingga fase dominannya adalah fase sporofit, dan sporofit itu tersusun sel-selnya atau memiliki sel-sel yang di dalam kromosomnya itu berpasangan yang kita sebut sebagai diploid. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu nih
perbedaan metagenesis lumut dan juga paku. Jadi ingat ya teman-teman, tidak boleh tertukar ya. Nah, kita simpulkan ya. Jadi ternyata pada metagenesis lumut dan paku itu memiliki persamaan dan juga perbedaan ya teman-teman. Nah, persamaannya terletak ternyata metagenesis lumut dan paku sama-sama diawali dengan spora. Lumut dan paku sama-sama memiliki alat kelamin yang sama, yang disebut sebagai antheridium dan archegonium. Tadi antheridium adalah alat kelaminnya jantan ya, sedangkan archegonium adalah alat kelaminnya betina. Sedangkan kalau perbedaannya itu terletak pada pertumbuhan sporanya, kemudian asal kelaminnya. Yang ketiga ada fase dominan dan juga sifat kromosom tumbuhan. Nah, teman-teman sekarang sudah semakin paham ya tentang metagenesis lumut dan juga paku. Oh ya teman-teman, ternyata nih jumlah populasi dunia dari tahun ke tahun itu semakin lama kan semakin meningkat. Nah, kira-kira ada nggak hubungannya dengan reproduksi tumbuhan? Penasaran kan? Kita bahas di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.